ya. Ya tujuannya tadi supaya betul-betul matang itu mahasiswa ya, jadi tidak kaget, jadi sarjana kaget ya, jadi sarjana kaku misalkan, tidak bisa bermasyarakat, tidak punya kesalian sosial. Jadi betul-betul harus memang ilmunya kembali lagi manfaat di tengah-tengah apa? Masyarakat ya. Supaya masyarakat itu ya tercerahkan ya, supaya tercerahkan ya. Jadi waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun ya. Jadi Rasulullah ya dalam keadaan genting ya, dalam keadaan perang itu masih menyempatkan untuk kaderisasi apa? Tafaqquh fiddin, bayangkan itu. Dalam keadaan genting. Nah, sekarang dalam keadaan longgar kita, bukan dalam keadaan perang. Ya harus lebih gitu. Harus lebih memberikan perhatian, ya. Karena ulama itu bisa diproduksi, ulama itu bisa dilahirkan, bisa diusahakan gitu ya. Ya, dengan lembaga-lembaga tafaqquh fiddin ya. Makanya di UIK disiapkan juga pesantrennya. Pesantren mahasiswa pertama di Indonesia itu di UIK, ya, yang menggabungkan 3 pilar umat Islam, kekuatan umat Islam yaitu masjid, kampus, dan pesantren. Itu salah satunya adalah itu tadi, dari 3 pilar ini dimanfaatkan sebagai tafaqquh fiddin, ya supaya betul-betul lahir nanti kader-kader ulama-ulama intelektual, intelektual yang ulama ya, punya ilmuwan-ilmuwan yang punya keperpihakan terhadap umat ya, yang Islam dijadikan sebagai manhajul hayah, jalan hidupnya, itu sebenarnya yang berpihak. Kalau orang sekedar orang pinter mah banyak ya, sekedar orang pinter. Masalahnya kalau orang pinter minteri orang lain kan akhirnya jadi penipu kan. Ini kasusnya kan sekarang kenapa negara rusak, kenapa semua lini kehidupan jadi krisis dan rusak itu kan masalah individu sebenarnya ya. Masalah integritas, masalah kepribadian. Ya, ilmunya banyak tapi enggak memberikan manfaat pencerahan. Itu juga sama aja malah menjadi apa? Sebuah kerusakan. Tayyib, ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian kelihatannya di dalam hadis juga kita lihat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memberi kabar gembira bagi kita, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka dipahamkan dalam urusan agama. Makanya Rasulullah itu ketika apa namanya ketemu Ibnu Abbas ya, suatu saat Ibnu Abbas itu masih kerabatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, masih ponakan. Itu pun sudah dididik adab ya ikhwah. Ketika Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu ada kronologi, ada asbabul wurud hadisnya ya. Nah Ibnu Abbas itu kan sejak kecil diajari Nabi adab ya. Termasuk adabnya itu Ibnu Abbas itu biasa menyiapkan air wudhunya Nabi, salah satunya itu. Ketika ada air, Nabi mau wudhu, Nabi bertanya, ini siapa tadi yang menyiapkan air wudhu ini? Dijawab oleh istrinya, itu Ibnu Abbas. Nah, melihat bagaimana baik adabnya, kebaikannya Ibnu Abbas tadi, adabnya dia nyiapkan air wudhunya Nabi, kemudian spontanitas Nabi kemudian berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan Ibnu Abbas itu urusan agamanya dan ajari tafsir. Makanya mufassirnya sahabat itu siapa? Ibnu Abbas. Jadi tafsir-tafsir sampai kepada kita itu kan kebanyakan qala Ibnu Abbas atau an Ibni Abbas kan gitu kan. Nah itu salah satu rahasianya ya, bagaimana ketika orang dikehendaki baik oleh Allah itu ditafakuhkan dalam urusan apa? Agamanya. Ya, ditafakuhkan dalam urusan apa? Agamanya, ya. Makanya beruntunglah kalian itu mau mondok, mau kuliah itu udah dipilih oleh Allah ya. Kan sama kan, kalian punya satu teman angkatan, sama-sama makan nasi, kadang satu kampung, kadang satu bapak ya, satu keluarga. Itu tidak semua digerakkan hatinya untuk mau kuliah masalah agama ya. Nanti kalau kuliah agama enggak dapat kerjaan, kata siapa? Kerjaan kalian itu merangi setan, selama setan masih hidup ya kerjaan terbuka kan gitu kan. Kan kalian dai, kalian mengajarkan kebaikan. Jadi selama dunia ini masih ada, ajarkan kebaikan itu adalah kerjaan yang paling mulia ya. Jadi nggak usah khawatir niat cari ilmu untuk cari kerjaan, enggak ya. Kita takut dengan
Ancaman Nabi, orang cari ilmu tujuannya untuk dunia itu enggak mencium baunya surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak berapa? 500 tahun. Ya buktinya banyak ini yang santri-santri ulil albab itu lulus udah banyak dicari. Ini saja dari lulusan kita kemarin kita meluluskan 50 ya, 50 sarjana ya dari berbagai fakultas dan kemarin programnya adalah program tahfidz. Setelah lulus tuh ya banyak aja dicari lembaga lain ya untuk minta, "Ustadz minta ini untuk dikirim ke Aceh." Bahkan ini udah habis stoknya hari ini, kemudian masih ada permintaan kemarin kita butuh 30 orang Ustadz. Oh sudah habis saya bilang, udah habis nggak ada stok. Jadi diminta untuk ngajar di daerah-daerah gitu ya. Artinya apa? Nggak usah takut nganggur, nggak ada nganggur alumni-alumni IAT nanti ya, nggak ada yang nganggur. Jadi artinya nggak usah khawatir, itu masalah seperti itu nggak usah dipikirkan. Tugas kita itu adalah bagaimana betul-betul tafaqquh apa? Fiddin ya, tafaqquh fiddin. Ya. Nah, nanti dengan, adab ini ya ikhwah ya, dengan pengantar adab ini tujuannya sih supaya proses pembelajaran ini, proses pengajaran ini nanti para mahasiswa ya, betul-betul sampai kepadanya ilmu dan ilmu yang komprehensif ya, syumuliyah ya. Kalau ilmu itu komprehensif, kalian itu bisa, eee, hidup ya dengan panduan ilmu ya. Dimanapun kalian berada, ilmu itu bisa diaktualisasikan dalam apa, kehidupan jadi roh gitu ya. Menghantarkan mahasiswa juga selain tafaqquh fid ya. Kemudian juga karena kita ini orang Indonesia, ya kecintaan kita terhadap negara kita, ya keberpihakan terhadap umat kita karena kita umat Islam. Jadi jangan sampai nanti malah jadi kelompok-kelompok ekstrim, tidak. Ya kita harus menjadi bagian karena kita adalah orang Indonesia, kita ingin Indonesia menjadi negara yang makmur, kemahrifah, adil, keadilan sosial ditegakkan. Nah itu tugas antum semua nanti ke depan menjadi pemimpin ya. Jadi mudah-mudahan nanti 2045 ya ini alumni-alumni IAT yang memimpin negara ini. Amin. Ya, ya. Jadi seperti itu. Ya tujuannya nanti menghantarkan bagaimana mahasiswa itu punya kesadaran ya yang kuat, punya integritas ya, menjadikan Islam sebagai manhajul hayah, jalan hidup. Jadi jadikan jalan hidup itu Islam ya. Jangan sekarang ini kan dengan banyaknya perang pemikiran ya, ghazwul fikri, liberalisasi pemikiran, sekularisasi pemikiran, bahkan ateisme pemikiran itu sekarang mewabah, tak terbendung karena zaman sekarang udah zaman era 4.0 atau 5.0, udah era-era digital, era milenial ini semua orang itu ya bisa mengakses semua pemikiran ya. Sehingga gerakan-gerakan tasykik ya, gerakan-gerakan untuk apa, merusak akidah ya, meragu-ragukan akidah. Itu di pasar-pasar digital sekarang ini, pasar-pasar kehidupan sekarang ini, banyak itu pengikutnya, iya kan? Orang-orang ateis nih, saya pernah bimbing ada mahasiswa nulis tesis tentang masalah ateisme. Ini sekarang ini ateisme itu sudah punya klub masing-masing, punya grup itu. Ada ateis Padang, ateis Sunda, ateis Batak, ateis Jawa. Itu udah punya geng masing-masing. Punya grup masing-masing. Dan itu pasarnya adalah anak-anak muda seperti kalian ini yang jadi korban. Kalian lihat itu si Coki Pardede itu ya, artis plus pikirannya ateis terang-terangan itu pengikutnya banyak sekali itu, 5 juta atau berapa itu pengikutnya. Viewer di YouTube-nya itu. Dan banyak jadi YouTuber-YouTuber sekarang ini ya, bebas dari nilai, ya menganggap mereka netral, buang keimanan, yang penting kebebasan. Nah ini maksud saya ya, ke depan ini kalian di kader dalam proses akademik seperti ini harus menjadi pionir terdepan, punya jiwa keumatan, punya jiwa dakwah, punya jiwa islah ya, untuk memperbaiki umat
Itu sebenarnya ya. Jadi oleh karena itu dalam masalah, adab ini harus terus ditata niatnya ya. Niat yang ikhlas mencari ilmu ya, bukan untuk mencari dunia ya. Kemudian dijaga hatinya tadi ya, kebersihan hati, pikiran ya. Termasuk kebersihan jasmani. Jangan sampai nanti mahasiswa IAT kuliah belum mandi. Nah itu, ya minimal tayamum kalau belum mandi ya. Kalau badannya bersih insya Allah ya fresh, enak ya, nggak ngantuk ya. Jadi tidak ngantuk ya. Jadi eh, kalau bisa wudhu ya sebelum masuk ruang kelas. Jadi seperti itu ya, Wah. Termasuk saya itu ya biasa gitu ya. Ustaz itu kadang ngisi di masjid-masjid, kadang dari kampus pindah ke sini, pindah ke situ. Itu kadang kan capek ya, muka juga capek. Kadang juga ngantuk gitu kan. Ya namanya manusia kan ada capek, ada ngantuknya. Ustaz itu biasa pakai tisu basah itu. Udah wudhu sih wudhu, kadang masih ngantuk juga wudhu itu ya. Nah, tisu basah terus dilap gitu ya. Nah, kalau dilap itu kan rasanya adem tuh ya. Nah, hilang ngantuknya. Atau pakai semprotan gitu ya. Kalau perlu kalian botol isi apa namanya, semprotan nanti kalau pas ngantuk disemprot, air aja isinya. Air kan gratis kan air, semprot terus dilap gitu. Itu untuk apa ya, kebersihan, wajah, bukan supaya nggak jerawatan ya, supaya nggak ngantuk gitu ya. Supaya nggak ngantuk dalam, belajar ya, supaya tetap fresh gitu. Sederhana kan ya? Itu tips itunya, tips supaya, eee, tidak ngantuk. Karena kadang-kadang butuh betah betah duduk juga ya ikhwah ya, betah duduk dalam majelis ilmu. Kalian baru kuliah 2 jam aja udah geser ke sana ke sini. Ustadz itu pernah mengkhatamkan kitab Al-Mustadrak itu hanya beberapa beberapa apa namanya, majelis saja dengan para masyayikh. Itu ya ikhwah, kadang dari pagi sampai sore gitu ya. Dari pagi nanti istirahat sholat duhur, tancap lagi. Sampai sholat asar istirahat lagi, ba'da asar lagi, ba'da maghrib. Pulang kadang sampai rumah jam 11 malam gitu ya. Ya. Ngantuk, iya capek juga gitu ya, tapi harus kita punya cara gitu supaya bagaimana untuk apa, mengendalikan ngantuk, mengendalikan capek tadi ya. Itu penting ya, kenapa tadi harus menjaga kebersihan hati dan kebersihan jasmani itu supaya dalam proses belajar itu tetap fresh ya, tetap semangat gitu ya. Nah, kemudian juga di tengah proses pembelajaran itu harus dijaga adab ya, adab. Adab itu dibagi oleh jamaah apa Ibnu Jamaah, Imam Ibnu Jamaah, ada adab mahasiswa kepada guru, ada adab mahasiswa kepada buku, ada adab mahasiswa terhadap, ikhwah ya, terhadap teman-teman satu angkatan atau terhadap tulabul ilmi. Nah itu semuanya harus dijaga ya, harus diapakan? Dijaga bagaimana adab kepada dosen. Ya misalkan kalau kalian nanti SMS sederhana ya, ya sekarang kan medianya media SMS ya atau media grup. Misalkan dibuat grup IAT kelas ini ya. Kalau tahu SMS pakai bahasa yang santun ya, jangan bahasa maki-maki atau bahasa kasar atau guyonan yang nggak perlu ya. Itu istilahnya tetap harus dijaga adab itu ya. Misalkan kalau ke dosen ya, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Pak dosen gitu ya. Punten atau afwan, mau tanya. Tanya ya, kalau perlu 5 menit dijawab. Ya itu nggak sopan itu mahasiswa kayak gitu. Ya, jadi tanya ya tetap pakai bahasa yang santun itu termasuk adab ya. Termasuk adalah apa? Adab. Kan sekarang kuliah itu juga biasanya eh, 75% offline seperti ini, 25% ada online-nya. Nah, online itu pun harus menjaga adab ya. Kalau toh online misalkan ya wajahnya atau kameranya dibuka ya. Kadang ditutup ditinggal tidur. Nah, ada yang lucu lagi pernah itu ya. Eh chatting di apa lagi online kuliah, eh mohon maaf izin beli telur dulu. Jadi mau beli telur untuk nasi goreng dulu. Lah enak sekali kuliahnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu terjadi. Makanya
jangan sampai itu terjadi di mahasiswa IAT. Jadi harus apa, betul-betul dijaga baik secara online maupun secara apa tadi, offline. Ya, itu dijaga. Termasuk adab apa, bagaimana menata sandal, itu biasakan rapi. Pokoknya ahli ilmu itu semuanya rapi gitu ya. Jadi semuanya rapi, rapi dalam arti itu disiplin, santun ya, itu seperti itu ya. Makanya santri-santri ustadz itu kan ya, di Ulil Albab ustadz ajarkan, eee, sampai misalkan kalau Pak Kiai datang ke masjid ya, itu Pak Kiai itu biasanya sandalnya kalau datang di sebelah sana, kalau pulang di sebelah situ ya, karena beliau selalu kalau berangkat ke masjid, berangkat dari jalan yang satu kemudian pulang jalan yang kedua, itu memang sunnahnya begitu. Mahasiswa saya bilangin, santri saya katakan, kenali sandal Pak Kiai dulu ya, jadi tolong ditatakan sandalnya ketika, beliau turun ataupun mau naik di masjid. Itu sampai seperti itu supaya punya adab, karena ini di pesantren-pesantren diajarkan, betul kan? Pesantren diajarkan, itu makanya adab itu penting. Karena dengan adab itu ilmu jadi manfaat, ya. Sama kayak tadi kan Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi kan ada kronologi adab kan. Nah, sama juga di salah satu sahabat, eee, ada salah seorang sahabat Rabi'ah Al-Aslami ya. Rabi'ah Al-Aslami ini salah seorang sahabat laki-laki dari kalangan Bani Aslami ya, Al-Aslami. Beliau itu ya ikhwah, itu salah satu adabnya sahabat, kalau Nabi mau wudu, jadi salah satu sahabat selain Ibnu Abbas yang suka menyiapkan, air wudunya Nabi itu adalah sahabat Rabi'ah Al-Aslami, ya. Bahkan ketika musim ya, dingin, itu dia punya ide bagaimana menghangatkan itu air supaya Nabi nggak kedinginan. Begitu yang dilakukan oleh sahabat Rabi'ah Al-Aslami. Sampai suatu ketika Nabi mengatakan, eee, "Sal, kamu tolong minta, kamu mau didoakan apa?" katanya. Nah, ketika ditawari oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu, ya, untuk meminta sesuatu, Rabi'ah Al-Aslami ini kemudian memanfaatkan, kalau saya minta dunia, dunia itu habis, ya. Minta jabatan, jabatan itu juga hilang, ya. Maka dia berpikir, "Ya Rasulullah, ya, ya Rasulullah, ini as'aluka murafaqataka fil jannah." Saya permintaannya kepingin jadi sahabatmu, jadi temanmu, jadi tetanggamu lagi nanti di surga. Ini permintaan, luar biasa permintaannya ya. Jadi kalau di dunia saya menjadi sahabatmu, saya juga kepingin nanti di surga menjadi sahabatmu lagi ya Rasulullah. Nabi sampai tanya, awalaisa ghaira dzalik? Ya, enggak yang lain saja kamu mintanya. Huwa dzak, itu aja ya Rasulullah. Kalau begitu ya sudah ya. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud ya. Kamu perbanyaklah sujud. Nah, hadis ini ditaruh oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram itu di awal bab ya, hadis awal bab, yaitu bab An-Nawafil tentang salat-salat sunnah. Jadi maksud diperbanyak sujud tadi itu maksudnya perbanyaklah salat sunnah dengan adabmu dan salat sunnah itu kelak kamu akan jumpa dengan Nabi SAW bahkan menjadi sahabatnya Nabi. Dan itu berlaku untuk semuanya bukan hanya untuk sahabat Rabi'ah Al-Aslami. Itu kan bermula dari adab kan. Jelas ya? Itu penting ya ikhwan. Nah kemudian, nah dalam hadis yang lain juga masalah adab ini, itu menjadi bekal yang paling utama yang diberikan oleh orang tua, guru kepada anaknya atau anak didiknya. Akrimu auladakum wa asinu adabahu. Muliakan anak kalian, muliakan anak kalian, enggak gerak ya, kelihatan? Kelihatan? Nah ini, tentang adab ya. Jadi
muliakan ya akrimu auladakum wa asinu adabahum ya. La an yu'addiba ar-rajul waladahu au ahadukum waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa kulla yaumin binisfis sa' ya. Jadi kalau kita ingin memuliakan anak kita itu dengan adab ya. Bukan sekedar dikasih baju, makan, tidak. Bukan sekedar kasih harta, benda, tidak ya. Tapi adabnya itu adalah sebaik-baiknya harta. Seorang mendidik adab anaknya ya, itu lebih baik daripada sedekah satu sak ya. Lebih baik sedekah daripada satu sak. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi manusia beradab pun ya dalam Pancasila sendiri itu oleh para pendiri bangsa ini menjadi apa? Ruh ya. Ya. Menjadi apa tadi? Ruh di sila kita setelah keimanan berketuhannya Mas Esa itu kan beradab, ya kan? Tentang masalah apa nanti? Beradab, ya. Ini digagas oleh para ulama kita seperti Yasim Wahid Hashim, Hasim Asy'ari, Haji Agus Salim dan seterusnya itu ya. Dan itu karena memang adanya adalah di kata adab. Jadi beradab itu berasal dari kata adab, yaitu bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis. Makanya oleh para ulama kontemporer atau para intelektual kontemporer itu, seperti Profesor Naqib Al-Atas itu, mengajukan istilah takdib atau adab itu untuk suatu proses apa? Pendidikan, bahwa proses pendidikan, proses perkuliahan itu intinya adalah apa? Adab ini. Ya, intinya adalah di adab ini. Taib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang ya. Kelihatan belum? Taib. Nah, kemudian masalah teknis ya. Untuk masalah teknis